Jadi gini ya, mungkin masyarakat juga saya kembali ingatkan lagi ya bahwa saya ini bukan mau ngambil harta gitu loh. Saya cuma mau ambil untuk anak saya dititip entah itu di bank atau di mana gitu loh. Karena kita nggak tahu umur sampai kapan kan gitu loh. Ya, saya nggak mau anak saya nanti gedenya tidak terjamin gitu aja. Kata lawyernya Oke. mengenai sidang hari ini seperti apa? Oke. Tadi hari ini kebetulan baru sidang pertama. Dari prinsipal juga kita hadir. Nah, agenda berikutnya rencananya mediasi. Cuma tadi kebetulan dari pihak tergugat nggak hadir gitu. Nah, rencananya dijadwalkan mungkin di minggu depan untuk mediasi gitu kira-kira. Alasan tidak hadir? Nah, tadi tidak disampaikan sih gitu. Tidak diberitahukan alasannya apa gitu. Tetapi kalau untuk mediasi hari ini mungkin poinnya apa aja sih, Mas? Pada prinsipnya kalau mediasi kan itu dari kedua belah pihak diharapkan ketemu jalan tengahnya. Cuma kan ya balik lagi yang hadir dari sini hanya penggugat Pak Denny sendiri. Sedangkan dari tergugat nggak hadir. Jadi tidak ada komunikasi atau pembahasan lebih lanjut terkait jalan keluar yang mungkin bisa ditemukan di proses ini. Nah, tapi balik lagi kita juga klien kita pesannya sama, jalani proses ini, kita hargai proses hukumnya. Makanya kehadirannya menjadi penting di sini gitu. Jadi mungkin sudah untuk sidang hari ini dan apa aja mungkin persiapan berikut mungkin. Ya, kita sih udah siapin semua ya untuk hari ini, cuman karena nggak datang, ya kita tunggulah. Tapi ini boleh saya ada pesan-pesan nggak? Boleh cukup kecewa nggak mungkin ketidakhadiran? Nggak, bukan gitu. Saya lebih ke anak saya sih sebenarnya. Iya, oke. Kalau nanti ya dilihat babysitternya atau pembantunya gitu, cuplikan ini tolong kasih tahu ke Kino. Tapi dari pihak sana kan menepis udah bikin story di sosmed katanya bulanan uang 5 juta bulanan aja belum bayar, katanya. Itu bener nggak Mas atau emang? Itu sih nanti di persidangan aja ya. Mungkin untuk hal itu kita lebih fokus ke persidangan aja, karena kan itu ranahnya udah private dari klien kami. Iya. Jadi untuk masalah yang apa yang disampaikan oleh pihak Ibu CS, yaitu bisa langsung dikonfirmasi ke mereka dan kita tetap dengan Iya. statement-statement kita dalam gugatan. Tapi seberapa yakin Mas untuk gugat dari pihak sana mungkin untuk emang bener nih emang ada yang tidak beres, mungkin seberapa yakin mungkin paling ini kan. Jadi Ya sih. gini ya, mungkin masyarakat juga saya kembali ingatkan lagi ya bahwa saya ini bukan mau ngambil harta gitu loh. Saya cuma mau ambil untuk anak saya dititip entah itu di bank atau di mana gitu loh. Karena kita nggak tahu umur sampai kapan kan gitu loh. Ya, saya nggak mau anak saya nanti gedenya tidak terjamin gitu aja. Cuma itu aja. Berarti Sini. hubungan komunikasi dengan anak Mas ini. Jadi ini pesan saya yang tadi saya teruskan bahwa kalau babysitter dan pembantu lihat cuplikan ini, tolong kasih lihat dia. Saya kangen gitu. Berarti udah berapa tahun Mas ikutan? Enggak sih, baru sebulan lah. Saya dilarang untuk ketemu. Karena ikutan boleh diungkapin nggak apa-apa? Nggak boleh karena gugatan ini ya gara-gara gugatan ini saya nggak boleh ketemu. Intinya gitu Mas, kita jalan lagi, soalnya Bapak juga ada meeting juga. Ya, Nanti di satu tanggal 26 agenda beda sih. agenda mediasi untuk kehadiran dari tergugat. Gitu. Makasih ya. Terima kasih. Sukses selalu. Pengajuan hak waris anak yang diajukan oleh atas nama mungkin udah ada belum? Sudah saya cari tadi ya, tapi datanya tidak ada di kami. Sudah dicari tadi di aplikasi sistem informasi penelusuran perkara ya, tidak ada data itu. Tapi kita mendengar infonya katanya ditolak karena ada yang kurang, benar nggak Ibu, atau dari bekas-bekasnya atau sudah ada?
Datanya tidak ada yang jelas. Ya, tadi saya cari-cari tuh sama teman-teman yang lain juga ada cari, tapi tidak ada datanya. Ada kemungkinan nggak sih Bu itu belum ada karena datanya belum lengkap atau seperti apa gitu? Kan belum masuk. Belum masuk datanya. Ada sebelum-sebelumnya ada pemeriksaan atau gimana gitu harus. Informasi itu tidak ada, tidak nyampe kepada kami informasi itu. Kalau ada sudah ada masuk kemudian ada kekurangan terus tidak bisa masuk, tidak ada informasinya. Ya mungkin terkait waktu itu kan beliau juga melakukan hak perwalian anak. Itu memang dari gugatan tersebut memang sudah selesai atau seperti itu Bu? Kalau perwaliannya sudah selesai, sudah putus tanggal 26 September kalau perwaliannya. Sudah selesai kalau itu. Memang sudah selesai. Sudah kalau perwaliannya. Berarti dari pengajuan apa namanya gugatan perwalian anak tidak disertai dengan penetapan warisan ya Bu? Tidak, memang harus satu-satu, tidak bisa disatukan antara perwalian dengan waris. Oh berarti ya hanya satu-satu ya? Satu aja. Berarti yang Perwalian masuk aja yang sudah. yang waris itu ya. Iya, kalau perwalian sudah selesai. Perwalian. Biasa kalau gitu biasanya syaratnya apa aja sih Bu kalau untuk perwali? Penetapan Per- ahli waris. Ahli waris ya. Kalau misalnya Syarat-syaratnya apa aja sih Bu? pengadilan. Syarat-syarat penetapan ahli waris ya. Yang ajukan permohonan ke sini syaratnya dengan KTP pemohon atau ahli waris ya. Terus tadi kan sudah ada perwalian, kalau memang dia sebagai wali dari ahli warisnya yang di bawah umur, berarti kan dia membawa juga penetapan perwaliannya dari pengadilan. Kemudian bukti kematian dari pewaris, gitu aja. Bisa tahu juga nggak sih Bu dengan surat surat wasiat dari si almarhum Bu terkait penetapan ahli waris tersebut perlu juga nggak sih Bu kalau untuk pengajuan sendiri? Maksudnya sudah ada wasiat sebelumnya. Iya seperti itu Bu. Biasanya turut juga harus disertakan juga dalam pengajuan atau seperti apa Bu? Kalau misalnya ada dalam apa namanya sisi hukum pengadilan sendiri. Karena waris ini ya kalau ada masalah, jadi masuknya kontensius atau gugatan. Nah, kalau tidak ada masalah, maksudnya tidak ada sengketa, maka masuknya ke perkara volunter, hanya permohonan penetapan ahli waris saja. Gitu, perkara waris ini. Jadi bisa ke kontensius kalau ada sengketa, bisa juga ke volunter kalau tidak ada sengketa di antara para ahli waris. Gitu. Biasanya untuk prosesnya berapa lama Bu kalau untuk yang seperti penetapan permohonan penetapan ahli waris tersebut Bu? Masuknya proses gimana? Proses tahapannya kalau untuk disahkan di pengadilan sendiri Bu? Mungkin pas lepas naruh mungkin seminggu atau sebulan mungkin kan udah lengkap nih berkasnya mungkin. Kalau untuk waktu tidak bisa dipastikan ya, kalau perkara itu mau perkara volunter, mau kontensius, karena tergantung nanti di persidangan. Ya. Ada lagi? Untuk menegaskan itu kalau perwaliannya untuk 3 anak atau 2 anak mungkin dijelaskan kembali. Yang tadi sudah berarti ya. Oke. Itu yang jelas sudah putus perkaranya ya, sudah selesai. Tapi saya juga tidak secara lengkap tahu ya isinya gitu, isi penetapan itu. Diajukan penetapan barang tentang foto. Saya tahunya udah putusnya ya, tadi saya lihat itunya. Putusnya 26 September. Orang Putusnya 26 September. Oke. Bu mau ambil soal kasus sidang Clara Sinta mungkin bisa sampai mana? Sampai Gugatan harta bersama ya? ya atau belum ini? Gugatan harta gono gini dari DG yang ngajukannya. Penggugatnya DG, tergugatnya ECS ya? Ya. Ya, ECS ya. Tadi sidang pertama sidang perdana yang hadir penggugat prinsipal dengan kuasa hukumnya. Kalau yang tergugatnya yang hadir kuasa hukumnya saja. Jadi sidangnya ditunda tadi untuk laporan hasil mediasi ke tanggal 3 Desember 2025. Oke. Itu kalau gitu harusnya kan ditunda mediasi nih Bu. Secara prinsipal dan satunya itu harus hadapan semuanya atau sudah kalau untuk mediasi?
Harusnya dihadiri oleh prinsipal semua. Dan itu wajib. Iya, kalau untuk mediasi. Itu punten Bu, kalau untuk harta kerugiannya benar nggak 13 miliar atau seperti apa? Nah, kalau untuk jumlah itu saya tidak tahu ya, dan tidak bisa menginformasikan di sini. Itu kan udah masuk ke pokok gugatan, isi gugatan. Kalau untuk itu tidak bisa disampaikan. Berarti kalau untuk sidangnya di agendanya di next sidangnya mediasi juga, mediasi kedua. Laporan hasil mediasi. Kalau umpama nggak datang lagi, umpama dari prinsipal hadir tapi yang satu tidak hadir, itu gimana Bu? Itu kan karena selama proses mediasi kan itu menjadi kewenangannya mediator ya. Jadi bisa dihadirkannya ketika menghadap mediator saja. Ketika mediasi dilaksanakan di hadapan mediator, kan majelis hakim tidak ikut lagi tuh dalam proses mediasinya. Majelis hakim nanti hanya menerima hasil laporan dari mediasi itu. Seperti apa laporannya, itu aja. Intinya kalau untuk harta gono gini ini keduanya wajib hadir Bu. Bukan hanya harta gono gini, semua perkara itu ketika mediasi itu wajib hadir kedua belah pihak. Kalau umpama disampai di berapa kali tidak hadir, cuma prinsipal aja hadir, itu apa? Nanti kan yang melaporkannya mediator. Bagaimana proses mediasinya, berhasil atau tidaknya, atau bagaimana hasil dari mediasi tersebut, nanti mediator yang membuat laporan kepada majelis hakim. Nanti majelis hakim baru mengambil sikap selanjutnya. Ada maksimalnya nggak Bu, kalau umpama nggak hadir 3 kali, mungkin langsung ditetapkan nih untuk terutama untuk harta gunung ini mungkin. Maksudnya yang tidak hadir siapa? Yang dari tergugat. Kan tadi sudah hadir, cuma yang diwakili oleh kuasa hukumnya, cuma prinsipal yang belum hadir. Jadi kan majelis hakim sudah menetapkan untuk proses mediasi ditunda sampai tanggal 3 Desember. Nah, dalam proses mediasi ini kan bisa mediator itu menyuruh atau memerintahkan kuasa untuk menghadirkan prinsipalnya untuk melakukan mediasi menghadap kepada mediator. Jadi majelis hakimnya tidak ikut campur dalam proses mediasi tersebut gitu. Nanti majelis hakim hanya tinggal menerima laporan dari mediator tersebut bagaimana hasil mediasi yang dilaksanakan oleh mediator itu aja. Biasa kalau sidang mah mulai jam 9. Udah ada lagi? Udah cukup. Dah? Oke, siap. Terima kasih banyak Bu. Ya.